Kak Latifa. Di sini Kakak akan menjelaskan materi tentang benda gas. Apakah adik-adik tahu benda gas apa yang sering kita temui? Ya, jadi contoh benda gas yang sering kita temui adalah udara. Udara tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita rasakan keberadaannya. Hal ini dapat dibuktikan ketika kita bernapas, ketika kita menghirup dan menghembuskan udara, atau saat kita berhadapan dengan kipas angin yang bergerak, kita dapat merasakan udara yang bergerak. Nah, udara yang bergerak ini biasa kita sebut dengan angin. Adapun sifat-sifat dari benda gas antara lain, yang pertama, gas menempati seluruh ruangan. Jadi, gas memenuhi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya, ketika botol berisi minyak wangi ditutup, maka kita tidak dapat mencium harum minyak wangi tersebut. Hal ini disebabkan karena udara yang mengandung minyak wangi terhalang oleh tutup. Tapi jika tutup dibuka, maka bau atau harum minyak wangi akan tercium dalam ruangan tersebut. Yang kedua, yaitu benda gas bentuknya berubah-ubah. Jadi, benda gas bentuknya dapat berubah-ubah sesuai bentuk tempatnya. Contohnya, balon ketika ditiup maka akan mengembang, bukan? Nah, benda gas terdapat di mana-mana. Iya, karena di permukaan bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut udara, seperti udara di dalam balon ini. Jadi, benda gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang dan tempatnya. Jadi, udara yang ada di dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Yang ketiga, benda gas mempunyai massa. Contohnya, balon yang berisi udara lebih berat daripada balon yang tidak berisi udara atau kempes. Hai adik-adik, nama kakak Dinu Rizka. Kali ini kita akan belajar tentang benda cair. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali benda cair yang sering kita temui. Salah satunya yaitu air. Air bisa berupa air sungai, air minum, dan air hujan. Adapun sifat-sifat dari benda cair. Yang pertama, benda cair memiliki massa. Hal ini bisa kita buktikan dengan mengisi air ke dalam botol aqua plastik. Yang pertama, kita isi dengan air yang penuh, dan botol kedua kita isi dengan setengah saja. Di antara kedua botol ini, manakah yang lebih berat? Tentu botol yang berisi air penuh. Sifat benda cair yang kedua yaitu bentuknya berubah sesuai wadah. Bentuk benda cair berubah tergantung pada wadah yang ditempatkannya, dan jumlahnya tetap. Hal ini bisa kita buktikan dengan mengisi gelas dengan air dan dengan mengisi botol aqua dengan air. Apa yang akan terjadi? Ya, bentuk air akan menyerupai dengan wadah yang saat itu dia tempati. Sifat benda cair yang ketiga yaitu memiliki volume yang tetap. Volume dapat dinyatakan dengan 1 liter. Sedangkan yang dimaksud dengan volume itu sendiri adalah ruangan yang ditempati suatu benda. Sifat benda cair yang keempat yaitu permukaan benda cair yang selalu tenang dan datar. Datar yaitu seimbang. Hal ini bisa kita buktikan dengan posisi botol yang miring, berdiri, ataupun rebahan, maka permukaan air akan selalu datar. Sifat benda cair yang kelima yaitu benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contohnya sungai. Sungai mengalir dari aliran yang paling tinggi menuju aliran yang rendah, kemudian akan berjalan menuju ke laut. Sifat benda cair yang keenam yaitu air meresap melalui celah-celah yang sempit. Contohnya, naiknya minyak tanah pada sumbu lampu-lampu sehingga lampu dapat menyala. Sifat benda cair yang ketujuh yaitu benda cair menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meletakkan air ke dalam botol minuman yang telah kita bolongi dengan jarak 2 cm. Kemudian bolongannya kita beri isolasi, lalu kita isi air dan kita tutup atas botolnya. Lalu kita buka solasi, maka yang akan terjadi adalah air mengalir dan menekan botol-botol minuman yang telah dibolongi tadi.
Sifat benda cair yang ke-8 yaitu benda cair melarutkan zat tertentu. Contohnya, ketika gula dimasukkan ke dalam air dan kita aduk-aduk, maka gula akan larut dan air akan berubah rasa menjadi manis. Hal ini bisa kita sebut sebagai larutan. Zat gula kita sebut sebagai zat yang terlarut, sedangkan air dapat kita sebut sebagai zat pelarut. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Mahenia. Kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Seperti yang kita ketahui, wujud benda itu ada 3. Yang pertama ada padat, yang kedua ada cair, yang ketiga ada gas. Wujud benda padat, cair, dan gas bisa mengalami perubahan. Perubahan yang pertama itu ada mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan benda padat menjadi cair. Contoh yang bisa kita lihat itu seperti es batu yang mencair. Yang kedua ada contoh es krim yang mencair. Yang ketiga ada mentega yang dipanaskan. Perubahan wujud benda yang kedua itu ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair ke padat. Contohnya bisa kita lihat dari air yang dimasukkan ke dalam freezer dan menjadi es batu. Perubahan wujud benda yang ketiga itu ada menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas. Contohnya air yang dipanaskan dan makin lama makin menyurut. Contoh yang kedua itu baju yang dijemur dan terkena paparan sinar matahari, makin lama dia akan mengering. Perubahan wujud benda yang kelima itu ada menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan dari padat menjadi gas. Nah, contohnya bisa kita lihat kapur barus yang ditaruh di lemari, makin lama dia makin habis. Perubahan wujud benda yang keenam ada mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas ke padat. Contohnya salju yang berada di kutub.